bahwa mengenai adanya gugatan yang diajukan oleh pihak Bambang Trimulyono, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Insinyur Haji Joko Widodo sebagai tergugat 1, KPU RI sebagai tergugat 2, MPR RI sebagai tergugat 3 di Pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah Presiden Joko Widodo sebagai yang disampaikan dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kami justru heran kenapa gugatan tersebut akhirnya dicabut dengan alasan Bambang Trimulyono ditahan dalam perkara ini. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat itu sangat seru karena inilah replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan ada pertanyaan yang sangat menarik, dan ini saya kira adalah sebuah bantahan dari JPU, yaitu kenapa tuntutan perdata soal ijazah palsu Pak Jokowi itu dicabut hanya karena alasan bahwa Bambang Tri itu ditangkap oleh pihak kepolisian. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sahabat-sahabat. Dan ternyata di replik kali ini jaksa penuntut umum itu menjelaskan secara tuntas seperti apa dan kecurigaan apa yang dilakukan oleh jaksa, kenapa kok bisa dicabut. Padahal ada pengacaranya yang seharusnya dia yang harus mempersiapkan semua bukti tuntutan yang dia lakukan. Nah, itu sahabat-sahabat. Jangan-jangan ini hanya karena ada permainan. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Jangan di skip videonya karena ini panjang sekali sahabat-sahabat, karena ini adalah uraian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan pasal-pasal yang dibantah kemarin oleh pengacara si Sugiknur ini, dan seperti apa penjelasan dari jaksa penuntut umum kenapa menetapkan pasal ini dan tuntutannya yang 10 tahun penjara itu sahabat-sahabat. Untuk lebih lengkapnya mari kita lihat videonya. Bahwa mengenai adanya gugatan yang diajukan oleh pihak Bambang Trimulyono, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Insinyur Haji Joko Widodo sebagai tergugat 1, KPU RI sebagai tergugat 2, MPR RI sebagai tergugat 3 di Pengadilan Jakarta Pusat terkait ijazah Presiden Joko Widodo sebagai yang disampaikan dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa. Kami justru heran kenapa gugatan tersebut akhirnya dicabut dengan alasan Bambang Trimulyono ditahan dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan kesulitan untuk menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lainnya. Hal ini patut dipertanyakan karena walaupun Bambang Trimulyono ditahan, bukankah masih ada pengacara dari Bambang Trimulyono yang diberi kuasa oleh yang bersangkutan? Seseorang mengajukan gugatan mestinya sudah mempunyai bukti-bukti yang akan dihadirkan di persidangan, dan bukti-bukti tersebut tentunya bisa disampaikan oleh kuasa hukum dari Bambang Tri dalam sidang gugatan, tidak harus langsung dari Bambang Tri sendiri selaku penggugat. Kecuali memang sebetulnya tidak ada bukti-bukti, atau dengan kata lain gugatan didaftarkan sedangkan untuk buktinya baru dicari-cari, dan ini terbukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta terkait perkara pidana dengan terdakwa Sugiknur Raharja dan Bambang Trimulyono. Tidak ada alat bukti berupa saksi-saksi fakta dan alat bukti lainnya yang dihadirkan oleh pihak terdakwa maupun Bambang Trimulyono di persidangan selain 3 orang ahli. Di depan persidangan juga tidak pernah diperlihatkan job Presiden Joko Widodo yang palsu sebagaimana yang dituduhkan. Kalau yang dianggap palsu tidak pernah diperlihatkan di persidangan, bagaimana mungkin bisa dibandingkan dengan ijazah yang asli? Penasihat hukum terdakwa selalu meminta ijazah Jokowi yang ditunjukkan, sementara mereka tidak bisa menunjukkan ijazah yang dianggap palsu tersebut. Semua bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak ada yang diterima oleh penasihat hukum terdakwa, tetapi anehnya tidak ada satupun bukti yang dihadirkan oleh pihak terdakwa untuk dijadikan bahan sebagai bantahan terhadap bukti dari penuntut umum. Bahwa terdakwa Sugiknur Raharja alias Gus Dur dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan pertama primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
subsidiar, melanggar pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lebih subsidiar, melanggar pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau kedua, melanggar pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, atau ketiga, melanggar pasal 156A huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Oleh karena dakwaan kami susun secara kombinasi, gabungan solidaritas dan alternatif, bukan kumulatif, sehingga tidak ada kewajiban penuntut umum untuk membuktikan seluruhnya. Bahwa dakwaan yang kami buktikan, yang kami anggap paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu dakwaan pertama primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan elemen unsur yakni barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang melakukan, yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan di mana unsur-unsur tersebut telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang kami uraikan dalam surat tuntutan. Bahwa terkait unsur menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, di mana dalam nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa halaman 209 sampai dengan halaman 213 pada pokoknya menyatakan adanya sejumlah demonstrasi, surat-surat laporan polisi hingga pro kontra di media sosial. Menurut penasihat hukum terdakwa tidak membuktikan adanya keonaran di kalangan rakyat, melainkan membuktinya adanya kepatuhan hukum sejumlah rakyat menyalurkan aspirasi dan komplainnya melalui aparat penegak hukum. Bahwa sebelum kami menanggapi pernyataan penasihat hukum terdakwa tersebut, perlu kami luruskan unsur menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dalam pasal ini yang benar adalah menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, karena kata menimbulkan dengan menerbitkan mempunyai pengertian makna yang agak berbeda. Adapun mengenai pernyataan dari penasihat hukum terdakwa yang disampaikan dalam nota pembelaan pada halaman 209 sampai dengan 213 tersebut, kami tidak sependapat karena berdasarkan fakta di persidangan adanya sejumlah demonstrasi, surat-surat, laporan polisi hingga pro kontra di media sosial. Hal ini menunjukkan adanya kegaduhan dan timbul keonaran, yaitu timbul kecemasan sosial atau keresahan dalam masyarakat sehingga unsur menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dalam pasal ini menurut kami telah terbukti. Fakta tersebut sesuai dengan pendapat para ahli dan jurisprudensi sebagaimana yang telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami, yaitu sebagai berikut: bahwa menerbitkan menyatu dari putusan nomor 203/P.Sus/2019 PN Jakarta Selatan dalam perkara Ratna Sarumpait, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memaknai menerbitkan berarti menimbulkan perselisihan dan sebagainya, membangkitkan amarah dan sebagainya, mendatangkan kebakaran, kerugian, bahaya dan sebagainya, mengeluarkan majalah buku dan sebagainya. Majelis Hakim dalam putusannya mengambil pendapat ahli pidana Dr. Meti Rahmawati SHMH menerbitkan keonaran berarti akan terjadi keonaran, sedangkan ahli Dr. Muzakir SHMH dipakainya kata-kata menerbitkan dalam rumusan pasal tersebut sama artinya dengan melahirkan atau memunculkan keonaran, memerlukan suatu proses untuk adanya keonaran itu. Bahwa kata onar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional PT Balai Pustaka cetakan ketiga edisi 3 2005 halaman 798 menunjukkan bahwa onar mencakup kejadian huru-hara, gempar, keributan, kegaduhan yang dapat berupa huru-hara fisik ataupun kegemparan non fisik saja seperti perdebatan di kalangan rakyat. Bahwa menurut pendapat ahli hukum pidana Profesor Dr. Mompang L. Pagbabian SHMH dalam persidangan menerangkan bahwa pemahaman yang disampaikan oleh ahli nuansa perbuatan yang menyebabkan ketidaknyamanan, keresahan itu sudah masuk dalam pengertian keonaran.
bahwa menurut ahli bahasa yang dihadirkan di persidangan, yaitu Asok Profesor Dr. Andika Duta Bakaria SPDMU menerangkan istilah keonaran dari terminologi sosiologi. Keonaran itu adalah kekacauan yang sifatnya masih di bawah chaos, dan keonaran itu hukum masih bisa berjalan. Keonaran itu tidak hanya terjadi dari segi fisik, jadi onar itu adalah gejala komunal, bukan gejala individual, sehingga tidak bisa hanya seorang saja yang merasakan bahwa dia gelisah, tetapi harus ada gejala komunal. Bahwa menurut pendapat Dr. Trubus Radiansa SHM HMSI, ahli sosiologi menerangkan keonaran merupakan tindakan yang menyebabkan situasi tidak kondusif karena meresahkan, kegaduhan, kegemparan. Keonaran dalam sosiologi hanya fokus ke yang meresahkan karena ada pihak yang tidak terima, menyebabkan resah terdapat kategori melanggar norma-norma, yaitu norma agama, kesusilaan, dan norma hukum itu sendiri. Di atas keonaran adalah kekacauan, yaitu kondisi ribut-ribut, perilaku yang mengarah pada kerugian yang lebih luas, misalnya terjadi fisik. Di atas keonaran adalah perilaku anarkis, berperilaku pada tataran seolah-olah diremehkan. Di atasnya lagi adalah anomi, situasi hukum tidak berlaku lagi, tapi terjadi situasi masyarakat yang mencekam, misalnya kondisi tragedi Trisakti pada tahun 1998. Ali juga menerangkan keonaran di dunia maya sudah cukup tergambarkan dengan adanya kegaduhan dari komen-komen di dunia maya. Keresahan menurut ahli sudah masuk dalam kategori keonaran. Bahwa Dr. Trubus Radiansa SHM HMSI juga menerangkan adanya teori representatif perwakilan, yaitu para guru merasa dirugikan, diresahkan karena anggapan sekolah mereka telah menerbitkan ijazah palsu. Hal demikian masuk dalam cakupan teori representatif, yaitu para guru menjadi perwakilan dari sekolah, alumni yang merasa nama baiknya dicemarkan. Bahwa dalam putusan nomor 203 P.Sus dari 2019, PN Jakarta Selatan, Rocky Gerung sebagai saksi dalam perkara Ratno Sarumpait pernah memberikan pernyataan bahwa pro dan kontra serta kegaduhan itu saksi temukan di dunia maya, karena dunia maya adalah representasi dari dunia nyata. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Jakarta Timur nomor 225 garing P.Sus dari 2021 garing PN Jakarta Timur tanggal 24 Juli 2021 atas nama terpidana Mohrizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Menurut pertimbangan majelis hakim, pengertian keonaran harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, sehingga pengertian keonaran di sini adalah kegemparan atau kegaduhan, sehingga tidak harus keonaran itu selalu diidentikan dengan kekacauan, huru hara, seperti dengan adanya penjarahan atau pembakaran atau kerusuhan secara meluas yang mungkin sesuai dengan konteks pada saat tahun 1946 ketika undang-undang tersebut dibuat, yang memang kondisi negara Indonesia pada saat itu belum stabil karena baru merdeka dan rakyat adalah penduduk suatu negara yang dalam kasus ini adalah penduduk negara Indonesia. Dengan demikian, dari pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian keonaran tidak harus menimbulkan akibat yang bersifat fisik dan di area nyata, karena kegaduhan atau keresahan di dunia maya berupa pro dan kontra di media sosial sudah bisa masuk dalam kategori keonaran menurut pasal ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat videonya bagaimana replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sekaitan dengan penggunaan pasal-pasal yang selama ini dibantah oleh pengacara si Sugi Nur, bahwa ini adalah salah, ini tidak benar, ini solim karena menetapkan pasal-pasal itu. Seperti itu tadi sahabat-sahabat, seperti apa penjelasan dari jasa penuntut umum atau replik yang disampaikan oleh JPU atas penetapan pasal-pasalnya. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.